Untuk video hari ini, kita akan belajar tentang militer. Mari kita lihat bagaimana sebuah tank bekerja. Kita akan fokus secara spesifik pada tank M1A2 Abrams Amerika Serikat. Kita akan melihat rantai caterpillar, meriam, di mana kru duduk dan mesin di belakang yang menyalakan semuanya. Tank M1 Abrams diperkenalkan pada tahun 1980. Tank itu dinamai untuk menghormati Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Creighton W. Abrams Jr. sebagai seorang komandan dalam perang di Vietnam. Idenya dengan M1 Abrams tank adalah untuk tetap rendah ke tanah, sehingga lebih sulit untuk diserang. Sisi miring pada tank memungkinkan tembakan musuh dibelokkan ke arah samping. Di dalam kurang nyaman. Jadi saya harap Anda tidak fobia tempat sempit. Selama operasi, para kru mungkin menghabiskan ratusan jam di dalam dengan sangat sedikit tidur. Ada banyak versi tank. Kita punya M1, lalu datang M1A1, dan kemudian M1A2. Ada juga varian kecil dari tank. Dengan banyak paket tambahan yang berbeda, jangan khawatir tentang ini, kita akan menyederhanakannya dengan hanya 3 versi utama ini. Mereka terlihat sangat mirip di luar, tapi sudah ada banyak perbaikan. Untuk barang-barang seperti baju besi, elektronik, dan sistem senjata. Setiap versi baru umumnya lebih berat dan lebih lambat, tetapi peningkatan teknologi melebihi semua itu. Untuk itu, saya akan fokus secara khusus di M1A2 Abrams tank. Meskipun beberapa dari apa yang akan saya katakan, akan berlaku untuk versi sebelumnya juga. Mari kita lihat beberapa spesifikasi. Tingginya 8 kaki, panjangnya 32 kaki, dan lebarnya 12 kaki. Sebagai perbandingan, inilah ukuran seseorang. Tank ini memiliki berat 68 ton AS. Itu sama dengan berat sekitar 35 mobil. Bahkan dengan semua bobot itu, tank mampu melaju pada kecepatan hingga 42 mil per jam. Ini memiliki kapasitas bahan bakar sedikit di bawah 500 galon. Sekali lagi, hanya untuk perbandingan, kebanyakan mobil hanya dapat menampung sekitar 16 galon. Tapi tank membutuhkan semua bahan bakar itu karena mereka hanya mampu menempuh sekitar 0,6 mil per galon, dibandingkan dengan rata-rata mobil 25 mil per galon. Jadi tank itu boros bahan bakar, wajar karena tank berat dan kuat. Mari kita lihat beberapa fitur lainnya dari sebuah tank. Kita punya rantai roda. Ada 7 di tanah di setiap sisi, tubuh utama yang disebut hull, dan turret, yaitu bagian yang berputar di atas dan memegang senjata serta peralatan lainnya. Mesinnya ditempatkan di bagian paling belakang. Tank menampung 4 awak, 3 dari mereka berada di dalam menara, dan seorang di antara mereka di depan. Sekarang kita sudah terbiasa bagian luar tangki, mari kita lihat lebih spesifik, dan kita akan mulai dengan rantai roda. Ini kadang-kadang disebut tapak tank. Terbuat dari baja dengan bantalan karet yang bisa diganti. Ada 7 roda jalan di setiap sisi tank, roda penghubung yang terangkat di bagian paling depan dan roda penggerak bergerigi di belakang. Yang ini memiliki gigi persneling di atasnya. Dan itu satu-satunya yang ditenagai oleh mesin. Dan menggerakkan seluruh roda lainnya berputar bebas, ketika rantai tank bergerak melewatinya. Rantai roda juga memiliki suspensi terpasang di dalamnya. Alasan kita menggunakan rantai roda adalah memungkinkan tank untuk melewati medan yang sangat kasar. Sebagian besar hambatan tidak menimbulkan masalah apapun bagi tank untuk dilewati. Kendaraan biasa dengan 4 roda memiliki luas permukaan terbatas dalam kontak dengan tanah. Mereka bisa terjebak lebih mudah. Itu sebabnya itu ide yang bagus untuk tetap di jalan beraspal. Tank di sisi lain, memiliki luas permukaan tapak yang jauh lebih besar untuk memindahkan semua bobot itu. Hambatan di jalan bukan jadi masalah, tank bahkan bisa memanjat beberapa bukit yang sangat curam. Tank dikemudikan dengan mengubah kecepatan trek. Misalnya belok kiri, trek yang kanan harus bergerak lebih cepat dari trek kiri. Sayangnya, rantai roda adalah bagian dari tank yang paling mungkin untuk rusak. Berita baiknya adalah bahwa tank biasanya membawa alat dan suku cadang sehingga bagian yang rusak dapat diganti, dan tank bisa terus bergerak lagi. Selanjutnya adalah mesin yang ada di bagian paling belakang tank. Untuk perbaikan, seluruh mesin dapat diangkat keluar dari tank.
Ini adalah mesin HGT 1500 yang bisa bekerja dengan beberapa jenis bahan bakar berbeda, tetapi sebagian besar waktu itu bekerja dengan bahan bakar jet. Di mobil Anda akan menemukannya apa yang disebut mesin piston dengan piston bergerak naik dan turun untuk memutar poros. Tapi di dalam tank, kamu akan temukan mesin turbin. Yang ini bekerja sedikit lebih seperti mesin jet yang akan Anda temukan di pesawat terbang. Namun, mesin ini adalah sebenarnya cukup senyap. Itu sangat penting, supaya kamu tidak memberitahukan posisi tank kepada musuh di dekatnya. Mesinnya akan sangat panas, jadi 2 unit pendingin di samping ini akan membantu menghilangkan panas. Knalpot keluar dari belakang, jadi pastikan dan tetap jelas saat mesin hidup. Sebenarnya ada telepon di belakang tangki. Dengan cara ini tentara di luar dapat berkomunikasi dengan kru di dalam. Bagian samping memiliki plat pelindung disebut rok samping untuk melindungi roda dan trek roda. Ini dapat dibuka secara perbagian-bagian untuk akses yang lebih baik ke roda jalan. Di depan, ada lampu depan di sini dan 4 kait derek belakang di sini. Ingat, ada banyak varian berbeda dari M1A2 Abrams tank. Dan bagian atas ini disebut turret. Itu bisa berputar sepanjang jalan dan dalam waktu sekitar 9 detik. Ini adalah senjata utama, yang merupakan 120 mm meriam smoothbore. Ini berarti selongsong atau amunisi berukuran 120 mm. Demikian juga lubang-lubang yang dilaluinya. Amunisi bergerak dengan kecepatan sekitar 3.500 mil per jam, itu bisa mengenai target 2 mil jauhnya. Stabilisator otomatis, memungkinkan senapan tetap terkunci pada target. Dengan cara ini pengemudi tidak harus berhenti setiap kali tank perlu menembak. Tank bahkan bisa berputar di tempatnya saat senjata utamanya tetap terkunci pada target. Tepat di sebelah ini adalah senapan mesin koaksial yang lebih kecil. Di atas biasanya ada lebih banyak senapan mesin untuk dioperasikan. Di samping adalah peluncur granat asap. Ada 1 di setiap sisi tank. Ini membuatnya lebih sulit terlihat selama pertempuran. Tidak ada banyak ruang untuk peralatan di dalam tank, jadi seringkali kru mengatakannya di sini di rak kesibukan. Ada 2 lubang palka di atas menara, palka komandan dan palka loader. Di dalam turret, Anda akan menemukan 3 dari 4 anggota kru. Agak nyaman di sini. Penembak duduk di bawah di paling kanan-kanan. Komandan duduk tepat di belakang penembak. Loader di sebelah kiri dari senjata utama. Ketika turret berputar, ketiga kru ikut berputar dengan turret di bawah sini, ini disebut keranjang turret. Segel di antara menara dan lambungnya sangat bagus. Bahwa itu bisa melindungi kru di dalam, saya ingin menunjukkan kepada Anda tentang tank ini. Komandan dapat melihat 360 derajat di sekitar tangki, melalui port melihat. Kerang untuk senjata utama disimpan di kompartemen besar di belakang menara. Pemuat bisa buka pintu akses, ambil cangkang dan muatkan pistol utama. Ini harus dilakukan dengan cepat selama situasi pertempuran. Jika salah satu amunisi dinyalakan, panel di atas rawan untuk meledak, sehingga ledakannya naik bukannya ke menara di mana kru berada. Pengemudi mengatur di bagian paling depan. Ada lubang palka di sini dapat dibuka untuk masuk ke dalam. Tidak ada banyak ruang di sini, jadi pengemudi harus berbaring di kursi. Kontrol ada di sini dan 2 pedal rem di sini. Tidak ada pedal gas di tangki, cukup gunakan 2 setang hitam untuk akselerasi dan kemudi. Pengemudi juga memiliki periskop yang memungkinkan dia untuk melihat bidang pandang 120 derajat. Biasanya pengemudi masuk melalui lubang di depan. Tetapi jika dibutuhkan, pengemudi bisa naik ke menara dan kemudian melalui pintu kecil di keranjang dan ke kursi. Amerika Serikat bukan satu-satunya yang menggunakan M1 Abrams tanks. Tank sudah banyak dijual ke negara lain. Tank M1A2 Abrams telah digunakan selama hampir 30 tahun sekarang. Di beberapa titik itu mungkin diganti, tetapi untuk sekarang ini terus berlanjut menjadi tank tempur utama untuk militer Amerika Serikat. Nama saya Azira, dan saya membuat animasi 3D tentang bagaimana benda-benda bekerja. Kunjungi saluran YouTube saya untuk lebih banyak animasi seperti ini. Tekan like dan subscribe supaya saya akan lebih aktif membuat konten lagi.